Salam hangat dari Cerita Emas, bersama saya Aurelia Dewi. Di balik gemerlap logam mulia, tersimpan jaringan gelap penyelundupan dan penipuan yang kini terkuak. Inilah fakta-fakta terbaru seputar skandal emas ilegal di tanah air. Di balik kemilau emas yang sering dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemapanan, terdapat sisi gelap yang jarang terungkap. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia dihebohkan oleh serangkaian kasus penipuan dan penyelundupan emas ilegal yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dua kasus menonjol yang mencuat ke publik adalah penyelundupan emas ilegal di Jambi dan dugaan pencetakan ilegal 109 ton emas batangan dengan logo PT Antam yang palsu. Kepolisian daerah Jambi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ilegal seberat 2,5 kg yang berasal dari aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di wilayah Sarolangun. Pelaku berinisial RM ditangkap saat mencoba membawa emas tanpa dokumen resmi melalui jalur darat. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena mengungkap jaringan distribusi emas ilegal yang selama ini lolos dari pengawasan. Dari investigasi awal, Kejaksaan telah menyita barang bukti sebanyak 7,7 kg emas batangan yang diduga bagian dari produksi ilegal tersebut. Masyarakat yang membeli emas tersebut pada akhirnya dirugikan karena sertifikat dan kualitas emas tidak dapat dijamin. Sejumlah investor bahkan melaporkan kehilangan tabungan yang telah dikonversi menjadi emas batangan dengan harapan menjadi instrumen lindung nilai terhadap inflasi. Menurut pernyataan resmi Polda Jambi, emas tersebut diduga kuat berasal dari pertambangan ilegal yang mengancam lingkungan serta mengabaikan kewajiban perpajakan negara. Selain itu, praktik semacam ini juga mendorong eksploitasi pekerja lokal dan memicu konflik horizontal di daerah sumber tambang. Penyelundupan emas dalam jumlah besar seperti ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di hulu dan hilir industri emas Indonesia masih memiliki banyak celah. Tak berhenti di situ, Kejaksaan juga menangkap buron kasus penipuan emas batangan fiktif senilai 3,7 miliar rupiah. Modus yang digunakan cukup umum, namun tetap efektif. Pelaku menjual emas palsu kepada korban dengan mengatasnamakan perusahaan resmi dan menawarkan harga di bawah pasaran. Setelah transaksi berlangsung, pelaku menghilang dan menyisakan kerugian besar bagi para korban yang sebagian besar adalah investor pemula. Sementara itu, kasus yang lebih mengejutkan datang dari Kejaksaan Agung yang menyelidiki dugaan pemalsuan 109 ton emas batangan berlogo PT Antam. Beberapa mantan pejabat BUMN tersebut dituduh mencetak dan mendistribusikan emas dengan cap Antam tanpa prosedur resmi antara tahun 2010 hingga 2022. Dugaan ini bukan hanya menodai reputasi salah satu produsen emas terbesar di Indonesia, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang keaslian emas yang beredar di pasaran. Kejadian-kejadian ini menjadi alarm keras bagi masyarakat, khususnya investor emas, untuk lebih berhati-hati dalam memilih mitra jual beli emas. Dalam industri yang nilainya sangat tinggi dan daya tariknya kuat, pemalsuan dan penyelundupan adalah dua sisi gelap yang bisa menjebak siapapun. Pemerintah melalui Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen untuk memberantas penyelundupan emas dan praktik pertambangan ilegal. Dalam kunjungannya meresmikan smelter Freeport di Gresik, Prabowo menyatakan bahwa ekspor ilegal emas tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam kedaulatan sumber daya nasional. Ia menekankan pentingnya membangun infrastruktur pengolahan emas di dalam negeri agar nilai tambah tidak terus lari ke luar negeri. Sebagai langkah konkret, masyarakat diimbau untuk membeli emas hanya dari penjual resmi yang terverifikasi, seperti PT Antam, Pegadaian, dan lembaga keuangan yang diakui. Pastikan emas memiliki sertifikat resmi dan dilengkapi kode produksi serta dokumen pendukung. Selain itu, penting untuk memeriksa informasi latar belakang perusahaan penjual sebelum melakukan transaksi dalam jumlah besar. Dengan meningkatnya kasus penyelundupan dan penipuan emas, peran edukasi dan literasi keuangan menjadi semakin krusial. Masyarakat harus sadar bahwa investasi emas bukan hanya soal harga dan keuntungan, tetapi juga tentang legalitas, keamanan,
dan transparansi.